Bergerak dalam diam. Jurus pamungkas memenangi pertarungan bisnis di abad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Spiritual Solution. Semoga melalui channel ini kami dapat melayani Anda yang ingin konsultasi bisnis, keuangan, manajemen ilahiyah, dan tips sukses mengembangkan usaha. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, memasuki tahun 2023, persaingan usaha menjadi isu santer dunia. Isu baru dan tengah hangat-hangatnya di Indonesia adalah tentang pasar digital dan isu keberlanjutan atau ekonomi hijau. Selain itu, isu penguasaan pasar dan daya tawar dalam pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah tentu saja menjadi perhatian pengusaha kecil. Ini sejalan dengan hubungan kemitraan dengan persaingan usaha yang utamanya memang berkaitan dengan penyalahgunaan posisi tawar. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, lemahnya posisi UMKM sehingga rentan untuk ditekan oleh pelaku usaha besar. Maka banyak hal yang perlu diperhatikan hukum persaingan usaha ketika menghadapi isu ini, terutama menyentuh aspek fundamental, yakni undang-undang persaingan usaha itu sendiri. Apalagi di tengah kondisi perekonomian global yang sedang tidak baik-baik saja saat ini. Bahkan pada tahun
2023 ini diprediksi seluruh dunia akan gelap akibat krisis ekonomi, pangan, hingga energi akibat pandemi COVID-19 dan perang antara Rusia Ukraina. Karena itulah, menjadi seorang pengusaha di tahun yang suram ini tidaklah mudah. Butuh perjuangan serta konsistensi yang kuat agar bisnis yang dijalani dapat berkembang sesuai dengan harapan. Gerakan pikiran, rasa, dan perilaku harus satu irama untuk meraih sukses di arena bisnis di tengah dunia yang penuh dengan persaingan. Pasalnya, dunia bisnis tidak akan pernah sepi. Pasalnya, dunia bisnis tidak akan pernah sepi dari persaingan. Apalagi jika bisnis yang Anda geluti sukses, maka pesaing-pesaing baru akan bermunculan. Jika tidak disiasati, maka Anda akan tersingkir dalam pertempuran bisnis yang makin memanas. Karena itu, pengusaha tidak bisa lagi menggunakan strategi yang biasa diterapkan oleh orang awam. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Anda perlu menerapkan strategi unik perusahaan untuk memenangkan pertarungan bisnis. Bisnis itu juga kejam, buas, dan keji. Penuh intrik dan manipulasi. Makanya, banyak pengusaha mengatakan bahwa dunia bisnis adalah medan perang. Karuan saja, seorang pengusaha menghadapi pertempuran yang sengit setiap harinya di arena bisnis. Mereka harus bertarung habis-habisan di medan perang bisnis dengan tujuan meningkatkan produktivitas, keuntungan, lingkungan kerja, dan keharmonisan hubungan antar pribadi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, satu cara untuk menang perang adalah bergerak dalam diam, berjalan tidak terdeteksi. Masuk ke dalam wilayah musuh sebelum melancarkan serangan. Sebagaimana pepatah mengingatkan, air tenang menghanyutkan. Ya,
air yang di luar tampak tenang, ternyata di dalamnya ada pusaran energi yang sangat kuat, sehingga dapat menggulung musuh yang lengah dengan menggunakan unsur kejutan untuk meraih kemenangan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, begitu Anda membuka pikiran pada konsep bisnis sebagai peperangan, Anda pun mulai berpikir secara metaforis. Maka Anda membuka dunia baru yang menjanjikan dan penuh kemungkinan. Solusi yang tidak dapat dipahami orang lain akan menjadi kebiasaan Anda, sehingga lawan akan menganggap Anda tidak bisa dipahami. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui paparan ini, kami ingin mengajak para pemirsa untuk memahami jurus pamungkas memenangi pertarungan bisnis di abad ini. Yaitu dengan mempelajari cara tentara memenangkan peperangan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita orang Nusantara telah mengetahui hal ini selama berabad-abad dibandingkan orang Barat. Dalam budaya Nusantara, pahlawan perang adalah orang yang tak henti bergerak, yang memahat peradaban dengan hati dan perbuatan dalam kesunyian. Mereka tidak mendapatkan perhatian dari manapun. Karena itu disebut sebagai pahlawan tak dikenal. Namun, meskipun demikian, mereka tetap ikhlas demi negeri tercinta. Hal inilah yang harus diteladani oleh seorang pengusaha yang ingin sukses. Mereka pun harus tiada henti bergerak, merancang bisnis dengan pikiran, hati, dan gerakan dalam sunyi di tengah malam. Dia melakukan perenungan ketika suasana sunyi, sesudah melakukan perjalanan spiritual ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, di tengah kesunyian bersimpuh sujudlah di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Allah adalah alamat yang tepat bagi yang butuh pertolongan. Dialah sumber
segala sesuatu. Dialah segalanya bagi manusia. Maka sang pengusaha pun memohon kepadanya agar memberinya petunjuk dan solusi, serta mengangkat derajatnya ke tempat terpuji di sisinya. Dia menghadapkan pikiran, jiwa, dan raganya untuk memenuhi panggilan Allah dalam firman-Nya. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabb-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Karena itulah, sebagai seorang pengusaha muslim, sebaiknya tidak menyia-nyiakan keutamaan sholat tahajud yang banyak dianjurkan. Maka jadilah sebagai hambanya yang tersungkur di atas sajadah di tengah kesunyian malam. Antara yang menyembah dan yang disembah terjalin interaksi begitu akrab. Terkadang terasa antara sang pencinta dengan yang dicintai larut dalam kehangatan cinta. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, wajar jika sholat tahajud melahirkan power yang luar biasa. Sesekali air mata haru kerinduan membasahi sajadah, sampai suatu saat terdengar bisikan, "Wahai pemilik jiwa yang tenang, kembalilah ke pangkuan Rabb-mu dengan ridha dan diridhoinya. Bergabunglah dengan para kekasihku yang lain, masuk ke dalam surgaku." Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ayat ini paling dirindukan oleh para pencinta Allah dan para pengamal sholat tahajud. Bisa dibayangkan dan sekaligus bisa dirasakan hati siapa yang tak akan luluh, jiwa mana yang takkan hanyut mendengar panggilan mesra dari sang pencinta. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kesunyian mampu memberikan ketenangan dan kedamaian yang membuat pikiran dapat berpikir lebih jernih. Karena itulah para pengusaha
harus menjadikan waktu sunyi dan sepi tersebut untuk menemukan inspirasi dan ide tertentu. Misalnya saja, terkait rencana bisnis di masa mendatang, ide-ide pekerjaan, ataupun inspirasi lain yang berpengaruh pada kegiatan bisnis di hari selanjutnya. Maka dari itu, bagi seorang pengusaha, sunyi itu penuh makna, sebab bisa memotivasi dan memberinya inspirasi untuk rencana atau target di masa mendatang. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, waktu terbaik untuk meminta petunjuk kepada Allah adalah di kala malam telah larut, ketika manusia dan makhluk lainnya terlelap dalam tidurnya. Kehidupan pun mulai lengang. Di saat itu bangunlah dan hadirkan hati Anda dalam mengingat Allah. Resapilah kelemahan Anda dan hadirkan kebesarannya. Nikmatilah kedamaian dan ketenangan ketika Anda mengingatnya. Curahkan segala hajat dan beristighfar keharibaannya. Maka jadilah apa yang dikehendaki, sebagaimana hal itu ditegaskan dalam firman-Nya. Sesungguhnya keadaannya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Quran Surat Yasin ayat 82. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Allah menjadikan malam agar manusia bisa beristirahat, memohon ampun, dan mengingatnya dengan lebih baik lagi. Karena malam hari adalah waktu yang lebih hening dan lebih tepat untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curahkanlah segala permohonan Anda, baik duniawi maupun ukhrawi, hanya kepadanya. Maka bergerak dalam diam di kesunyian malam adalah jurus pamungkas memenangkan pertarungan bisnis di abad ini. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberikan komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.